Shalom teman-teman semua, hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus yang telah memberikan pengharapan bagi hidup kita. Dia telah menebus kita, amin. Dan hari ini kita bersuka cita, mari kita memuji Tuhan bersama. Yuk sama-sama kita tepuk tangan, come on. The greatest day in history, that is me that you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The cross, the empty grave, light eternal you have won that day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Come on. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Mari kita pujikan When I Stand. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. And this joy that makes peace, that we pray finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive, come on. He's alive. Hey. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Mari angkat suaramu bersama-sama, pujikan. Oh, what a glorious day, what a glorious day, that you have saved me. Oh, what a glorious day, what a glorious way. Mari kita pujikan. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. I'll never be the same. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan
penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari teman-teman kita pujikan bersama-sama. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Oh, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengingat akan karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mati Tuhan untuk menebus hidup kami Tuhan, membebaskan kami dari kutuk, membebaskan kami dari dosa Tuhan. Dan di hari yang ketiga, Yesus bangkit memberikan pengharapan bagi kami. Masa depan kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Bila hari demi hari kami boleh mensyukuri anugerah, kami boleh menghormati anugerah yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, a mercy reigns, unending love, amazing grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour
I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a lamb, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a lamb, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Mari kita pujikan. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta dijelikan. Teman-teman Gibeon Youth, pertama-tama selamat hari Minggu dan selamat Paskah juga untuk kita semua. Senang sekali saya berkesempatan untuk menyapa teman-teman kembali, khususnya di hari Paskah ini. Di hari Jumat yang lalu kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari di mana Kristus mati. Sementara hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Dan kita sungguh bersuka cita karena hari ini Kristus bangkit dan menang atas hukuman dosa. Kalau boleh dibilang, keunikan dari kekristenan adalah kita merayakan kebangkitan tokoh sentral dari kepercayaan kita, yaitu Tuhan Yesus. Di kepercayaan lain, sepengetahuan saya, tidak ada yang merayakan hari kebangkitan tokoh sentralnya. Biasanya langsung diangkat ke surga tanpa melewati proses kematian dan kebangkitan. Baik, cukup tentang hal itu ya. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh kumpulkan kami hari ini. Walaupun kami terpisah dari rumah kami masing-masing, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali. Bahkan khusus di hari ini, kami bersama-sama merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh bangkit dan menang atas kuasa maut. Dan biarlah hari ini kami sekali lagi mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang bersabda kepada setiap kami, baik yang mendengarkan di rumah maupun hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah hukum untuk umat Allah. A law for God's people. Tentu hukum yang dimaksud kita semua sudah familiar pasti, yaitu 10 hukum atau 10 perintah Allah. Dan bertepatan dengan hari Paskah juga, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bagaimana hubungan dari ke-10 hukum ini dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan semoga kita semua bisa bersabar mengikuti uraian saya ini ya. Dan sebelumnya, mari kita baca ke-10 hukum ini ya. Kita buka dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih, saya rasa ketika kita mendengar kata peraturan atau larangan, sebagian dari kita bisa langsung merasa tidak nyaman. Benar ya? Misalnya saja tahun lalu, sewaktu awal-awal pandemi, kita semua harus mengalami PSBB. Kita tidak diperbolehkan keluar rumah, semua kegiatan harus dilakukan dari rumah, dan bagi kita yang terbiasa pergi keluar, langsung merasa tidak betah ketika harus berdiam diri di rumah. Bagi anak rumahan mungkin tenang-tenang kali ya, karena sudah biasa di rumah. Walaupun sudah dilarang untuk keluar rumah, kita tetap menemukan orang-orang yang melanggar dan tetap keluar rumah. Bisa jadi kita pun ikut melanggar ya. Saya salah satunya. Kasus lain misalnya, sewaktu kita lihat ada sebuah pintu dengan tulisan tertempel, dilarang masuk. Reaksi kita bagaimana? Saya yakin dan percaya kita akan sangat penasaran dan ingin masuk untuk mencari tahu ada apa di balik pintu tersebut. Benar begitu kan ya? Dan bukankah ungkapan populer mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar? Saya yakin ungkapan itu memang muncul karena itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita dilarang, semakin kita diatur, semakin besar keinginan kita untuk melanggarnya, supaya kita terbebas dari aturan-aturan tersebut. Dan sepertinya ada teman-teman yang mengangguk mendengar kalimat saya tadi. Memang kenyataannya seperti itu. Semakin kita diatur, semakin kita tidak mau nurut. Padahal, di balik sebuah larangan, ada niat baik untuk menjaga kita. Tadi misalnya, aturan pada masa PSBB yang melarang kita untuk keluar. Tujuannya adalah supaya kita ini tidak tertular COVID. Atau tadi larangan untuk masuk, bisa jadi di balik pintu itu tadi, ada anjing penjaga yang mungkin menggigit kita, atau bisa jadi ada tegangan listrik tinggi, atau apapun itu. Kita dilarang masuk supaya kita terhindar dari hal-hal tersebut, bukan? Nah teman-teman yang terkasih, keinginan kita untuk melanggar suatu aturan memang mungkin dikarenakan aturan tersebut ada cacatnya. Namun selain itu, kecenderungan kita untuk melanggar suatu aturan adalah karena ketidaksempurnaan kita, karena natur dosa yang ada dalam diri kita. Itu makanya mudah sekali bagi kita untuk melanggar suatu perintah atau aturan. Nah sekarang begini, Tuhan memberikan 10 hukumnya kepada orang Israel. Hukum yang sempurna dan tidak ada cacat celah. Apakah Israel bisa taat kepada 10 hukum tersebut? Jawabannya kita semua sudah tahu, Israel gagal menaati hukum-hukum tersebut. Salah satu alasannya adalah seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa orang Israel pun tidak sempurna dan memiliki natur dosa. Itu sebabnya mereka gagal menaati hukum-hukum tersebut. Bagi kita hari ini mungkin kesannya Tuhan ribet banget kali ya ngatur-ngatur hidup orang Israel. Ini baru 10 aja yang kita baca. Nanti kalau kita terus baca di seluruh Keluaran, bahkan sampai nanti di Imamat, itu makin banyak lagi aturan yang Tuhan kasih. Mungkin kalau kita yang jadi orang Israel, kita akan mikir, Tuhan ribet banget. Ya nggak sih? Tapi tunggu dulu. Kita perlu tahu alasan Tuhan memberikan hukum-hukum ini. Tuhan memberikan hukum-hukum ini untuk tujuan yang baik bagi Israel sebenarnya. Bayangkan begini teman-teman, ini bangsa Israel baru bebas dari Mesir. Dulu di Mesir mereka jadi budak, hidup mereka diatur sedemikian rupa. Sekarang mereka menjadi bangsa yang bebas.
Tidak ada lagi yang ngatur mereka. Bebas mau ngapain aja. Pertanyaannya, apakah ini hal yang baik? Kalau kita hari ini bebas mau ngapain aja, apakah ini hal yang baik juga bagi kita? Lampu merah misalnya. Kita tahu merah itu artinya berhenti dan hijau jalan. Tapi kalau orang tidak peduli dengan itu, yang merah yang mau jalan, hijau juga mau jalan, akibatnya bagaimana? Saya yakin dan percaya besar kemungkinan akan ada kemacetan dan bisa jadi ada kecelakaan. Maka sebenarnya yang saya mau bilang, aturan yang ada sebenarnya punya maksud baik untuk kita. Begitu juga sebenarnya 10 hukum yang Tuhan berikan punya maksud yang baik bagi bangsa Israel. Yaitu supaya bangsa Israel mengerti bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat Allah. Kita perlu ingat juga bahwa Israel ini dikelilingi oleh bangsa lain selama mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Kita tahu ada bangsa Filistin, Moab, Amori, dan masih banyak yang lain lagi. Mereka punya ritual, kebiasaan, bahkan Allah yang berbeda dengan Israel. Kalau akhirnya tidak ada perbedaan antara cara hidup orang Israel dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka, apa gunanya Tuhan memilih mereka? Justru Tuhan sengaja memilih Israel agar dapat menjadi contoh bagaimana seharusnya hidup di hadapan Allah yang benar. Itu makanya Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Dan hari ini kalau kita jadi orang Kristen, dan hal yang membedakan kita dengan yang lain kalau cuma sekedar kita beribadah di hari Minggu, mungkin kita perlu melihat kembali ke dalam diri kita, benarkah kita sudah menjadi seorang Kristen yang sejati? Seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya? Atau mungkin kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di dunia ini? Dan bicara mengenai 10 perintah Allah ini, kita bisa lihat setidaknya 2 bagian besar, dan di tengah-tengahnya ada hukum tentang menghormati ayah dan ibu sebagai jembatan. Kita lihat sama-sama ya, mulai dari ayat 2 sampai ayat 11, atau hukum pertama sampai keempat, ini bicara banyak tentang relasi manusia dengan Allah. Di situ disebutkan bagaimana seharusnya kita benar-benar hanya menyembah Allah yang satu. Tidak membuat patung dan menyembah patung tersebut, tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan, dan untuk menguduskan hari Sabat. Dan mulai dari ayat 13 sampai 17 ini bicara banyak mengenai hubungan antar sesama manusia. Disebutkan di sana untuk jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik orang lain. Nah, ini semua bicara hubungan antar sesama manusia. Nah, di ayat 12, hukum tentang hormati ayah dan ibu merupakan jembatan dari aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Mengapa demikian? Kita perlu tahu begini, teman-teman. Bahwa aturan untuk menghormati ayah dan ibu ini diberikan bukan cuma kepada anak-anak Israel yang masih kecil, melainkan kepada orang-orang Israel yang sudah dewasa dan masih memiliki orang tua. Nah, Allah ingin mengajarkan supaya orang-orang Israel tetap menghormati orang tua yang ada di tengah-tengah mereka. Karena dengan cara demikian juga mereka menghormati Allah. Walaupun orang tua adalah sesama manusia juga, tetapi sikap kita terhadap mereka pun menggambarkan sikap kita kepada Allah. Sewaktu kita dengar seperti ini, mungkin kita masih akan berpikir bahwa Allah punya banyak sekali tuntutan kepada orang Israel, termasuk dan juga kita hari ini. Namun coba lihat bahwa seluruh hukum ini berdasarkan pada kasih Allah dan Ia berharap kita pun memiliki kasih tersebut. Dan mengapa Allah melarang kita untuk menyembah Allah lain? Jawabannya sederhana, karena Ia sudah mengasihi kita terlebih dulu. Ia mengasihi bangsa Israel dan Ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ia mau agar Israel bisa belajar mengasihinya juga. Dan mengapa Allah mengatur kehidupan antar sesama juga? Karena Allah mau Israel pun bisa mengasihi sesamanya. Bukan justru saling membunuh atau malah saling berkonflik. Nah, uniknya Allah menempatkan aturan untuk hubungan antar sesama setelah hubungan dengan Allah. Seakan Allah ingin mengatakan bahwa kita perlu mengasihi Allah dulu sebelum kita bisa mengasihi sesama kita. Dan bukankah memang kehidupan kita seperti ini, teman-teman? Lihat kembali kepada peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka berdosa dan akhirnya hubungan mereka berdua pun rusak.
Ada kecurigaan di antara mereka. Adam dan Hawa saling menuduh, saling menyalahkan. Dan itu pun berdampak sampai hari ini. Sejak dosa masuk ke dalam dunia, hubungan kita dengan Allah rusak. Hubungan kita dengan sesama pun rusak. Sejujurnya dengan aturan sedetail apapun, kita akan terus gagal memenuhinya, teman-teman. Bukan hanya karena aturan tersebut banyak, tetapi standarnya itu begitu sempurna, dan kita tidak akan mungkin mencapainya. Akhirnya, Allah memberikan cara lain untuk menolong kita yang telah berdosa ini. Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia mengirimkan Yesus, perwujudan sempurna dari Taurat itu, untuk menyelamatkan kita. Kedatangan Kristus telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dan akhirnya Mesias yang dijanjikan itu pun datang. Satu hal yang mungkin saya lupa sebutkan di awal, teman-teman, tentang 10 hukum ini, kita bisa melihatnya sebagai Tuhan yang memberikan semacam buku aturan atau mungkin buku undang-undang. Namun fungsi lain dari ke-10 hukum ini adalah sebagai bukti ikatan janji atau covenant antara Allah dan umatnya. Hukum Taurat merupakan bukti bahwa Allah benar-benar memilih bangsa Israel dan ia mau Israel menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah yang mereka percaya. Kristus yang hari ini kita rayakan kebangkitannya, merupakan bukti pembaruan ikatan janji Allah dengan manusia. Israel gagal memenuhi hukum Taurat. Kita pun hari ini gagal. Walaupun kita gagal, Tuhan mau tetap berelasi dengan kita. Itu sebabnya pada malam sebelum Kristus disalibkan, ia menetapkan suatu perjanjian yang baru. Dan pada perjamuan terakhir tersebut, Kristus memecahkan roti dan mengatakan bahwa roti tersebut adalah lambang dari tubuhnya yang akan disalibkan. Ia juga mengangkat cawan berisi anggur dan mengatakan bahwa cawan tersebut adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Kita yang telah menerima pengorbanan Kristus sebenarnya telah masuk ke dalam perjanjian baru tersebut. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan Kristus, kita memang tidak lagi terikat pada hukum Taurat tersebut. Paulus juga mengatakan dalam suratnya bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Kita mau ngapain aja boleh kok. Sudah tidak diatur-atur lagi. Hanya perhatikan begini, tidak berarti bahwa segala sesuatu itu membangun. Misalnya merokok nih, nggak dosa kok itu. Kalau teman-teman mau merokok, nggak dosa kok. Cuma begini, merokok itu kan merusak kesehatan ya. Tapi buat apa kita lakukan? Ingat juga di bagian lain Paulus mengingatkan kita untuk kita menjaga tubuh kita dan jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika memang hal yang akan kita lakukan itu dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain, alangkah lebih baik jika kita menahan diri. Bahayanya begini teman-teman, kalau kita masih hidup menurut hukum Taurat. Kita bisa terlihat sangat mementingkan aturan-aturan dan kita akhirnya bisa jadi orang-orang yang sangat judgmental. Kita melihat ada yang salah, kita langsung tegur. Tapi di ekstrim sebelahnya, kalau kita benar-benar lepas dari segala aturan, kita jadi sangat sembarangan dengan hidup kita. Bahkan kita jadi tidak peduli dengan diri sendiri dan orang lain. Itu sebabnya penting untuk kita bisa tetap bebas melakukan apapun dengan memperhatikan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman yang terkasih, Kristus telah bangkit. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dia sudah menang atas segala dosa. Dia sudah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Namun bukan berarti bahwa kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Kita masih dapat berbuat dosa. Tetapi kita akhirnya memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Bukan karena kita telah berbuat baik atau telah memberi banyak kepada Tuhan, tetapi karena Kristus telah menjadi pengantar bagi kita sewaktu kita menghadap kepada Bapa. Sama seperti apa yang menjadi slogan di gereja kita. Kita disempurnakan karena kasih karunia Kristus. Bagaimana kemudian penerapannya dalam kehidupan kita tentang 10 hukum dan Paskah ini? Kita tahu tadi bahwa Tuhan memberikan hukum-hukumnya dengan maksud baik untuk mengajarkan pada umat pilihannya bagaimana hidup di hadapan Allah.
Kita juga tahu bahwa hukum-hukum ini didasarkan atas kasih Allah kepada umatnya. Dan terakhir kita juga belajar bahwa hukum ini merupakan bukti covenant Allah dengan umatnya. Walaupun Israel akhirnya melanggar, gagal dalam covenant tersebut, Kristus datang untuk menjadi covenant yang baru, perjanjian yang baru. Sekarang giliran kita untuk tetap bertahan dalam perjanjian baru di dalam Kristus tersebut. Kita mungkin akan gagal memenuhinya. Tapi ingatlah bahwa kita memiliki Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan dan menolong kita untuk bangkit. Kalau boleh jujur teman-teman, justru sebagai seorang hamba Tuhan, saya adalah orang yang paling rentan untuk melanggar perjanjian baru di dalam Kristus tersebut. Jangan pikir hamba Tuhan adalah orang yang paling suci. Sebaliknya, justru sebagai seorang hamba Tuhan, begitu mudahnya untuk saya jatuh ke dalam dosa. Tidak jarang juga saya merasa tidak layak untuk bisa melayani Tuhan. Namun saya sungguh bersyukur kalau Roh Kudus terus mengingatkan saya bahwa Kristus sendiri yang telah melayakkan saya. Dengan begitu, akhirnya saya bisa bangkit dan kembali berusaha setia di dalam perjanjian baru bersama dengan Kristus. Saya mungkin tidak tahu kehidupan teman-teman. Saya tidak tahu apa yang teman-teman sedang gumulkan. Namun saya berharap kiranya teman-teman mau terus berjuang untuk setia berjalan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menang atas dosa-dosa kita. Dan biarlah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, menghibur, menolong, dan memampukan kita semua untuk terus diperbarui menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Bapa, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang boleh dilakukan oleh Kristus. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak yang menerima anugerah keselamatan tersebut. Kami tahu bahwa Tuhan memberikan Kristus sebagai covenant yang baru ya Tuhan. Karena dari covenant yang lama, Israel telah gagal, kami pun mungkin gagal. Sehingga Tuhan memberikan covenant yang baru agar kami bisa dilayakkan kembali. Kami tahu kami mungkin akan terus melakukan kesalahan, kami masih mungkin untuk berbuat dosa. Tapi kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus yang dapat menghibur kami, menguatkan kami, bahwa kami layak, bahwa kami telah dilayakkan, kami telah diampuni oleh Kristus. Dan biarlah di hari Paskah ini, kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh bersuka cita, kami sungguh-sungguh bisa merayakan kebangkitan Kristus, sungguh-sungguh bisa merayakan kemenangan Kristus atas dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah kami pun sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami pun dapat menjalani kehidupan kami dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh kesetiaan di dalam covenant yang telah ada di dalam Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang kami gumulkan, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang digumulkan oleh teman-teman yang sedang menyaksikan ini, tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat dan menghibur setiap anak-anak yang mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami akan tutup ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit dan menang atas maut. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sedikit pengumuman untuk kita semua. Besar harapan saya dan juga teman-teman leader untuk teman-teman bisa tetap aktif di dalam CG masing-masing begitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin dari apa yang disampaikan hari ini, silahkan tanyakan juga kepada leaders di CG teman-teman. Dan besar juga harapan saya untuk teman-teman bisa rajin membaca daily devotion yang dibagikan. Dan terakhir, kalau teman-teman ada hal yang ingin didoakan, silahkan teman-teman sampaikan lewat link yang ada di description box ataupun bisa scan QR code yang ada di layar ini, gitu ya. Dan ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati.